Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan pembelajaran fisika mengenai besaran dan satuan. Dan ada tambahannya yaitu mengenai besaran vektor ya. Kita akan bahas secara singkat. Nah, untuk besaran internasional biasanya menggunakan satuan internasional yang telah ada, yaitu 3 besaran pokok yang telah ada alat ukur internasionalnya ya sebagai nilai patokannya, yaitu besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu, di mana nilai 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299 atau 299.792.458 skon. Nah, itu sebagai patokan internasional untuk panjang. Sedangkan besaran massa itu 1 kilogramnya itu sama dengan massa sebuah kilogram standar atau sebuah silinder yang terbuat dari platina iridium. Sedangkan untuk 1 skon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali dalam transisi 2 tingkat energi dasarnya. Nah, itu ya sebagai satuan internasional yang menjadi patokan ya. Berikutnya, apa sih pentingnya untuk satuan internasional itu? Nah, satuan sistem internasional atau SI ini digunakan untuk menuliskan hal yang kecil atau hal yang besar. Misalkan untuk awalan-awalan seperti yang kecil itu ukurannya dari mulai di sini digambarkan piko, nano, mikro, mili, senti, desi, dan untuk yang besar adalah tera, giga, dan mega. Nah, tentu kalian standarnya sudah diketahui. Contohnya misalkan yang biasa kalian dengar giga ya, berarti itu 10⁻⁹ pengalinya ya. Sedangkan misalkan nano yang kecil tuh 10⁻⁻⁹. Kalau piko lebih kecil lagi 10⁻⁻12 ya, dan seterusnya. Berikutnya, cara menentukan satuan dari suatu besaran turunan. Ini kita misalkan saja, ini ada keliru ya sedikit mengenai ini ya. Jadi di sini panjang itu memiliki luas itu memiliki rumus panjang kali lebar. Jadi satuan panjang adalah meter, satuan lebar adalah meter, dan maka satuan luas itu adalah meter kuadrat. Sedangkan massa jenis memiliki rumus massa dibagi volume. Satuan massa adalah kilogram dan satuan volume adalah meter kubik. Sehingga satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau kita tulis kilogram meter pangkat minus 3. Nah, berikutnya ada yang kita sebut dimensi. Dimensi itu adalah lambang dari suatu besaran. Jadi kita dituliskan dalam huruf besar atau huruf kapital. Misalkan volume itu terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, maka dimensi untuk panjang adalah L, berarti dimensi untuk volume adalah L pangkat 3. Nah, contoh lain misalkan kecepatan, jarak dibagi waktu. Dimensi jarak adalah L, dimensi waktu adalah T. Berarti L per T atau kita tulis LT pangkat min 1. Sedangkan percepatan itu kita rumuskan dari kecepatan dibagi waktu, yaitu dimensi kecepatan LT pangkat min 1 dibagi T, berarti LT pangkat minus 2. Nah, begitu juga suatu besaran dari suatu persamaan bisa kita hitung berdasarkan dimensinya. Misalkan kita ingin menentukan dimensi dari B. Nah, dari persamaan yang kita ketahui bahwa X sama dengan A ditambah B kali T ditambah C kali T. Nah, untuk menggambarkan dimensi dari suatu persamaan dengan penjumlahan, maka komponen-komponen yang dijumlahkan
yang satu suku itu memiliki dimensi yang sama. Dalam hal ini dimensi X sama dengan A, sama dengan B kali T, sama dengan C kali T. Sehingga untuk mendapatkan dimensi B adalah cukup menentukan dimensi X dibagi T. Sehingga dimensinya untuk X dimensinya L dan untuk T dimensinya T. Sehingga dimensi untuk B adalah LT pangkat min 1. Nah, manfaatnya apa sih menggunakan dimensi? Ada 3 hal, yaitu dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika itu benar atau tidak. Nah, yang kedua dapat digunakan untuk menentukan besaran yang pasti salah atau mungkin benar dan menentukan kesebandingan besaran fisika dengan besaran-besaran lainnya. Nah, itu sampai situ ya mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Berikutnya kita akan bahas tentang vektor. Dalam hal ini adalah penjumlahan vektor dengan menggunakan berbagai metode ya. Sebelumnya kita tahu bahwa besaran dalam fisika kita bedakan berdasarkan arahnya. Ada besaran skalar yang ditinjau hanya berdasarkan nilai saja dan besaran vektor. Jadi selain dia memiliki nilai juga memiliki arah yang menentukan nilainya itu sendiri. Nah, penggambaran dari suatu vektor bisa digambarkan dengan tanda panah di atas vektornya atau penggambaran vektornya, atau juga bisa kalau pada penggambarannya dengan huruf tebal atau bold ya. Nah, melukiskan vektor misalkan di sini dalam penjumlahan itu bisa menggunakan metode grafis atau menggambar atau juga menggunakan metode analitis, yaitu menggunakan rumus-rumus ya. Yang pertama dulu kita akan lihat penggambaran dengan metode grafis itu ada 2, yaitu metode segi poligon ya dan metode jajaran genjang. Bagaimana metode poligon? Nah, metode poligon itu adalah menggambarkan penjumlahan vektor dengan cara menggambarkan meneruskan vektor berikutnya, vektor pertama diteruskan oleh vektor berikutnya secara berurutan. Misalkan kita lihat untuk penggambaran A ditambah B ditambah C. Jadi langkahnya adalah menggambarkan vektor A terlebih dahulu, kemudian dari ujung vektor A gambar vektor B, kemudian dari ujung vektor B gambar vektor C. Nah, itu adalah metode poligon, baik untuk 2 vektor atau lebih dengan cara yang sama. Maka resultannya adalah menghubungkan vektor pertama, pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir yang dijumlahkan. Bagaimana kalau mengurangi atau menselisihkan 2 vektor? Adalah menggambarkan vektor tersebut dengan arah yang berlawanan. Contohnya misalkan vektor A dikurangi vektor B. Langkah pertama gambar vektor A, maka setelah itu gambar vektor berikutnya adalah berlawanan dengan arah vektor yang sebenarnya. Misalkan di situ B ke arah atas miring, maka min B adalah ke arah bawah miring. Nah, itu seperti itu penggambarannya, sehingga resultannya adalah menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor yang kedua. Untuk penggambaran jajaran genjang, penggambarannya adalah menggambarkan kedua vektor dengan pertemuan pangkal vektor itu sendiri. Jadi langkah pertama gambar vektor pertama F1, kemudian langkah kedua gambar F2-nya bukan dari ujung F1 tapi dari pangkal F1. Kemudian dari ujung-ujung vektor tersebut gambarkan bayangan masing-masing vektor. Untuk F1 menggambarkan bayangan F2, untuk F2 menggambarkan bayangan F1. Maka pertemuan dari kedua vektor tersebut dihubungkan dari pertemuan pangkal pada vektornya dengan pertemuan ujung pada vektornya, sehingga diperoleh resultan F1 ditambah F2 berdasarkan metode jajaran genjang. Nah, untuk metode analitis dengan menggunakan rumus kosinus adalah menggunakan rumus R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah
F1 kali F2 kali cos alfa diakarkan, di mana alfa itu sudut antara F1 dan F2. Nah, batas vektor resultan itu adalah di antara nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi lebih besar dari nilai minimum dan lebih kecil dari nilai maksimum ya. Berikutnya adalah mengenai metode analitis mengenai proyeksi terhadap sumbu koordinat ya. Dalam hal ini F yang arahnya menuju titik B, nah itu diproyeksikan menjadi terhadap X menjadi Fx dan terhadap Y menjadi Fy ya. Itu penggambarannya. Ini ada keliru. Fx itu F kali cos theta, sedangkan Fy adalah F kali sin theta ya. Ini ada keliru ya. Nah, seperti itu. Berikutnya besarnya dihitung dari akar dari masing-masing nilai komponen itu sendiri ya, dikuadratkan, yaitu akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Dan nilai arahnya adalah menggunakan nilai tangen theta sama dengan nilai Fy dibagi Fx. Nah, bagaimana menjumlahkan 4 vektor sekaligus dengan metode analitis tadi ya, dengan memproyeksikan terhadap komponen vektornya. Kita lihat S1 yang arahnya lurus searah dengan X, sedangkan S2 miring membentuk sudut 60 derajat terhadap X, dan S3 miring juga membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif dan membentuk sudut theta 3 terhadap sumbu X negatif. Sedangkan S4 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif ya. Kita tentukan dulu langkahnya. Pertama, tentukan dulu besar masing-masing vektor S1, S2, S3, S4. Kemudian nilai sudut terhadap sumbu koordinatnya, yaitu di sini S1 0, theta 1 0, theta 2 60 derajat ada di kuadran 1, theta 3-nya 60 derajat ada di kuadran 2, dan theta 4-nya adalah 60 derajat ada di kuadran 3. Sehingga komponen X untuk S1 adalah 100 karena cos 0 bernilai 1. Sedangkan sin 0 bernilai 0, berarti S1Y-nya 0. S2X 120 cos 60. Cos 60 bernilai setengah, berarti 120 kali 60. Karena berada di kuadran 1, maka nilainya positif. S2Y juga nilainya positif, yaitu 120 kali sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Berarti diperoleh 120 kali setengah akar 3, yaitu bernilai 60 akar 3. Kemudian S3X. S3X itu bernilai min 100 kali 60 derajat sama dengan min 50. Kenapa min? Karena berada di kuadran kedua ya, berarti sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga. Nah, ini keliru ya, harusnya sumbu Y-nya positif ya, harusnya plus 100 ya. Nah, ini plus 100 ya, berarti ini 50 akar 3. Kemudian untuk yang theta 4 60 derajat ya, minus ya, sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif negatif juga ya. Sehingga totalnya adalah 60 100 ditambah 60, 160 dikurangi 50, 110 dikurangi 30, 80 ya. Kemudian yang komponen Y 60 akar 3 ditambah 50 akar 3, jadi 110 akar 3 dikurangi 30 akar 3, jadi 80 akar 3. Kemudian untuk menghitung resultannya adalah nilai total dari jumlah X dan jumlah Y dikuadratkan masing-masing diakarkan. Jadi 80 kuadrat ditambah 80 akar 3 kuadrat ya, diperoleh karena di sini masing-masing komponen adalah 80 kuadrat, maka dikeluarkan, diakarkan
dari nilai 80 kuadrat adalah 80 dan nilai akarnya tinggal 1 ditambah 3 berarti 4. Akar 4 adalah 2. Berarti 80 kali 2 160 meter untuk resultannya ya. Dan untuk nilai arahnya adalah nilai Y dibagi nilai X-nya, yaitu tangen theta sama dengan RY dibagi RX, berarti 80 akar 3 dibagi 80 hasilnya akar 3. Akar 3 ada di kuadran 3, berarti nilai tangannya adalah 60 derajat. Ya anak-anak, mungkin pembelajaran penjumlahan vektor analitis harus dipelajari diulang ya di rumah. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalian belum paham. Maka dari itu kita harus sering berlatih dan kita akan mengadakan pertemuan kembali untuk berlatih soal-soal mengenai metode analitis untuk penjumlahan vektor ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.